lupa begitu. dengan kejadian sebelumnya. Jadi kayak kebebarannya bisa berubah-ubah gitu ya. Iya. Kira-kira gimana sih cara kamu survive dari hal tersebut itu loh, jadi bisa tetap menjadi Samara gitu? Nah, itu dengan cara mencari jati diri saya sendiri, terusan kayak ngobrol sama orang, pokoknya psikoterapi, terapi berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendelas, selamat datang di Eta Hasana Podcast. Sobat Spendelas tahu nggak sih, hari ini pada hari yang sangat berbahagia, tepatnya tanggal 10 Oktober 2025, diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, hari ini saya dan Samara beserta Ibu Hanum akan melakukan bincang-bincang santai terkait kesehatan remaja. Sebelumnya, mungkin Samara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum semuanya, halo, nama saya Samara Syifa Akila dari kelas 8B. Baik, sebelumnya saya Putri Munawaro dari kelas 9H. Selamat pagi Bu Hanum, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Putri, alhamdulillah. Jadi Bu Hanum ini adalah salah satu guru mapel kita, yaitu guru mapel agama. Baik, hari ini kabar Samara gimana nih? Baik. Hari ini gimana sih rasanya Samara ketika lagi podcast? Rasanya sedikit gugup ya, tapi saya bakalan bisa menjawab dengan baik. Oke, berarti hari ini senang dong ya? Samara pernah nggak sih merasa sedih gitu? Pernah. Pastinya pernah ya. Iya. Menurut Samara nih ada nggak sih beda antara sedih biasa atau sedih yang mendalam gitu? Ada. Yang biasa itu seperti kita kayak menangis saat di ujian itu kan pastinya kita bersedih karena ujiannya jelek nilainya. Kalau yang sedih mendalam itu yang benar-benar sampai bikin kita sakit. Jadi dari sakit mental, jadinya sakit sakit hati, sakit jantung, bisa kayak gitu. Oke, jadi menurut Samara itu ketika kita sedang ujian dan kita merasa sedih itu adalah termasuk dalam sedih yang biasa gitu ya. Sementara ketika kita sudah sedih yang sangat mendalam, kita bisa sampai sakit ke fisik-fisiknya juga. Iya. Seperti itu. Baik. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih Samara, kira-kira kamu sebagai remaja tuh pernah nggak sih mengalami hambatan dalam kesehatan mental atau yang sekarang disebut tuh mental illness gitu? Pernah. Jujur saya ini habis dari tempat rehab ya. Oke. Nah, jadi saya sama psikolognya didiagnosis DID. Nah, apa sih itu DID ya? DID adalah Dissociative Identity Disorder. Jadi itu kepribadian ganda. Jadi saya bisa satu orang ini, satu orang yang lain beda lagi. Jadi mengalami amnesia juga. Lupa begitu. dengan kejadian sebelumnya. Jadi kayak kebebarannya bisa berubah-ubah gitu ya? Iya. Kira-kira gimana sih cara kamu survive dari hal tersebut itu loh, jadi bisa tetap menjadi Samara gitu? Nah, itu dengan cara mencari jati diri saya sendiri, terusan kayak ngobrol sama orang, pokoknya psikoterapi, terapi berbicara. Terapi berbicara gitu ya? Maaf nih ya, setahu saya kan Samara dulu kan ketika Samara menjadi orang lain tuh, kalau menjadi Samara kan Samara ngomong sendiri. Nah sekarang kan terapi juga suruh ngomong sendiri gitu. Enggak, disuruhnya ngomongnya sama orang lain gitu. Ngomong sama orang lain. Seperti ini contohnya. Iya, Oke. Jadi itu salah satu cara untuk men-survive diri kamu sendiri gitu ya? Iya. Mengganggu nggak Samara? Mengganggu banget. Mengganggu banget. Perkembangannya sekarang gimana nih menurut kamu sendiri nih, menurut pribadi kamu? Kalau menurut saya sendiri, jujur saya sudah lebih baik daripada yang dulu. Sudah bisa mengontrol diri saya. Keren, tetap harus semangat sih ya. Iya. Sudah sampai di sini. Iya, sudah harus tetap semangat. Sudah keren sekali ya sebagai remaja gitu. Menurut kamu nih, di antara tekanan akademik, sosial, atau bahkan pertemanan dan keluarga itu mana sih yang lebih berat menurut kamu? Sosial. Mengapa sih kalau misalnya bisa kamu ceritain kira-kira? Kalau yang sosial kan kita ke arah diri kita sendiri. Jadi kita bakalan bisa diejek-ejek oleh teman, bisa dibully itu.
makanya sosial. Oh, begitu. Jadi mungkin ketika di lingkup sosial lebih banyak rasa tekanan gitu ya. Oke. Nah, ini nih pertanyaan bagus. Kira-kira Samara pernah nggak sih berusaha menjadi orang lain biar bisa diterima di suatu lingkup yang baru agar mendapatkan lebih banyak relasi gitu? Jujur selalu. Oke, kalau bisa diceritain? Nah, saya pernah kayak soal menjadi seorang yang pintar oleh politik atau pintar yang lain, padahal saya enggak. Oh, Karena saya cuma mau diperhatikan saja, saya cuma mau teman. jadi perhatian dari orang lain itu cukup penting gitu ya. Ya, bisa jadi. Karena kita sebagai remaja, hal yang kita rasakan adalah perasaan. Itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar besar yang kita rasakan. Oke. Itu adalah pendapat dari Samara, perwakilan dari remaja-remaja di SMP 18 Malang yang bisa mengutarakan kesehatan mental itu apa aja gitu ya. Em, Berarti kita tuh sebaiknya jadi diri sendiri atau malah berpura-pura jadi orang lain ya menurut kamu? Sebaiknya ya menjadi diri sendiri. Karena kalau menjadi orang lain, kita bisa ya lebih banyak tekanan lagi. Karena kita berusaha untuk menjadi orang itu. Padahal Menjadi standar orang ya, lain. menjadi standar orang lain, menjadi orang yang bukan diri kita sendiri. Oh, baik. Oke, kira-kira nih, pasti kan kita semua sudah pernah mengalami rasa sedih, bahkan ketika sedih itu mendalam juga. Ketika kamu sudah merasa cemas, sedih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, kalau saya merasakan cemas, saya bisa biasanya mendengarkan lagu atau enggak hal yang lain. Kalau marah, saya bisa melakukan olahraga seperti badminton dan boxing. Kalau saat sedih, saya melakukan puisi. Wih, Jadi keren menulis banget. puisi gitu. Keren banget ya. Jadi ketika kita sedang merasa sedih atau cemas, bahkan emosi kita tidak terkontrol itu pasti ada ya salah satu hal yang bisa kita alihkan agar kita tidak merasa sedih gitu. Iya. Baik. Samara nih pernah nggak sih bercerita sama orang gitu? Kira-kira kalau misalnya lagi sedih gitu. Pernah. Oke. Siapa sih orang pertama yang selalu kamu jadikan sasaran untuk bercerita gitu? Yaitu sahabat saya sendiri. Oke. Bisa dikasih tahu nggak siapa kira-kira? Ryuji. Oh, Ryuji. Keren, Hello dong, keren, keren. Ryuji. Say hello sama Ryuji dulu. Halo Ryuji. Oke. Kira-kira mengapa sih kamu memilih Ryuji sebagai orang yang pertama kali kamu sasarin ketika kamu ada sedih gitu? Karena dia cara dia berlaga, cara dia bicara itu hampir sama seperti saya. Jadi kalau saya melihat seorang yang mirip atau berlagak seperti saya gitu, saya bakalan nyaman sama orang itu. Oh, begitu. Jadi Samaan. ketika kita sudah sefrekuensi gitu ya, kita bisa Oke. merasa lebih nyaman untuk berbagi gitu, sharing-sharing emosi gitu. Baik, sekarang saya ingin bertanya-tanya kepada Bu Hanum nih. Menurut Bu Hanum, apa sih itu mental health bagi siswa dan bagaimana sih perspektifnya dari agama gitu? Oke, baik Putri. Kalau dari segi agama, namanya mental health itu adalah keseimbangan antara jasmani, rohani, dan juga dengan hati. Itu harus seimbang. Nah, ketika seseorang itu ada hal yang tidak seimbang, jiwanya tidak seimbang, jasmaninya tidak seimbang, rohaninya juga tidak seimbang, hatinya pun tidak seimbang, itu akan menambah itu tadi apa namanya kurang percaya diri. Nah, itu akan berpengaruh kepada mental health. Karena yang namanya tubuh manusia itu kan terdiri dari jiwa, raga, hati. Nah, itu suatu kesatuan. Kalau mereka tidak seimbang, maka dia juga akan tidak seimbang seperti timbangan begitu kan, tidak balance begitu. Itu kalau dalam perspektif Islam. Makanya di dalam Islam itu kalau untuk mengatasi hal seperti itu ada caranya. Caranya itu ada yang pertama yaitu dengan pasti dan yang paling utama adalah dengan beribadah. Oke, ya kan itu karena itu adalah penghapus penghilang segala hal kan ibadah. Yang kedua ada yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu adalah dukungan, karena itu tuh menjadi dukungan sosial kan tadi kan seperti yang Samara bilang ya kan, kalau Samara tuh
paling sulit tekanannya ada di sosial. Nah, maka terapinya ya dia harus sering silaturahmi, berteman dengan teman yang lain, berbincang. Nah, itu adalah salah satunya. Terus ada lagi yang paling akhir, itu beramal soleh. Nah, beramal soleh itu apa? Banyak, membantu orang tua, membantu saudara, kita beramal yang lain banyak sekali seperti itu. Itulah dalam perspektif Islam secara garis besarnya itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, jadi setelah Bu Hanum menjelaskan ini, saya jadi paham ternyata kesehatan mental ini bisa berpengaruh banyak sekali, terutama di sosial itu tadi. Iya, betul. Tadi Samara juga bilang ya, kalau dia mentalnya dia, nanti dia mempengaruhi jasmaninya. Nah, makanya di dalam Islam pun juga seperti itu. Jasmani, rohani, hati itu harus balance. Oke, harus gitu, balance ya. Jadi kesehatan mental ini bisa kita lihat dari perspektif mana saja, misal psikologis, agama, gitu-gitu ya Bu ya? Iya, agama pun juga tidak menampik ya, atau tidak mengakhiri atau tidak mensudutkan yang namanya dunia medis, karena dalam agama pun juga ini dia mendukung kan, misalnya kayak psikolog, psikiater itu pun juga didukung oleh agama kan, dalam agama kan berobatlah kepada ahlinya. Nah, seperti itu. Oke. Terus kira-kira nih Bu Hanum, apa sih ya bagaimana media sosial itu mempengaruhi cara siswa melihat diri mereka sendiri gitu dengan orang lain gitu, paham nggak sih? Iya. Nah, karena ini yang sering saya sampaikan mungkin ya, kalau yang namanya media sosial itu bukan dunia nyata, karena dia sekarang orang bersilaturahmi menganggapnya dengan mudahnya dengan WhatsApp. Nah, padahal dengan kita saling bertemu, saling bertatapan, bersalaman, ngobrol dengan seperti ini, itu mau tidak mau itu akan menumbuhkan psikologis kita lebih sehat di dalam agama. Nah, makanya dalam agama juga yang namanya silaturahmi itu meluaskan rezeki. Nah, makanya orang bersilaturahmi itu bukan hanya lewat media sosial. Media sosial itu hanya untuk mempermudah saja. Tapi kita bertemu secara langsung itu juga harus dilakukan, karena dia dalam untuk membangun jiwa mental kita. Nah, dan juga ini Putri ya, kalau di dalam Islam juga tidak menampilkan kalau bahwasanya orang yang ibarat kata, mohon maaf ya, sakit mentalnya itu berarti bukan orang beriman, tidak. Ya, karena orang yang mentalnya sakit itu karena tidak ada keseimbangan di antara ketiganya itu tadi. Baik, gitu. berarti media sosial ini tidak hanya memberi manfaat positif ya Bu ya, tapi juga ada negatifnya. Iya, otomatis kan ada hal negatif dan juga ada hal yang positifnya, gitu kan ya. Kita kan bisa menggunakan media sosial dengan hal positifnya, tapi harus menjauhi negatifnya dong. Oke, ya. siap. Oke, menurut Bu Hanum nih, apa sih yang bisa kita lakukan atau lebih mendukung kesejahteraan mental siswa yang sedang kesusahan gitu? Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Oh ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, yang paling utama tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya ibadah. Itu udah utama, itu udah kalau kita sudah sering sekali saya bilang ke teman-teman, kalau kita sedang galau, kita buka buku petunjuk kita, apa itu? Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Terus ada tadi yang saya bilang silaturahmi, karena dia akan mengokohkan hati, memperluas rezeki, seperti itu. Ada lagi beramal soleh, ada amal soleh. Amal soleh itu ya banyak halnya dengan kita memberi makan orang, tidak harus ratusan orang, satu orang pun it's okay gitu ya. Kalau menurut Samara sendiri, Samara ada nggak kiatnya khusus gimana kalau mengatasi kegelisahannya Samara? Kalau saya sendiri ya, saya bakalan seperti kata Bu Hanum dari silaturahmi, berbicara dengan orang lain. Karena berbicara dengan orang lain itu namanya psikoterapi juga. Jadi terapi berbicara. Gitu. Ilmu baru tuh ya. Iya, ilmu baru tuh. Ya, selain mencurahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memberi dukungan ya Samara ya. Iya. Kalau ini ilmu silaturahmi itu ya. Kalau zaman sekarang nih bahasanya mensupport gitu ya, mensupport. Nih, kalau misalnya bisa memberi nasihat nih, kira-kira Bu Hanum mau memberi nasihat apa sih kepada anak-anak yang lagi struggling gitu ya bahasanya sekarang sama emosi dan mental mereka gitu? Tingkatkan ibadah.
Pertama, sudah pasti seperti tadi saya katakan, tingkatkan ibadah, jalin silaturahmi dengan kuat. Karena dengan menjalin silaturahmi dengan yang baik, itu akan menambah kita juga di positive vibes gitu kan ya. Kalau Oke. kalau katanya Cak Nun itu ini loh apa namanya, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Nah, Baik, begitu. Jadi siap. teman kita itu juga akan mempengaruhi diri kita. Nah, begitu. Kalau mungkin ini juga masukan ya buat Samara, kalau Samara mungkin maunya hanya teman yang sefrekuensi. Nah, mungkin coba cari teman yang di luar frekuensinya yang bisa memberikan apa ya, dampak positif. Nah, dampak positif yang lain. Nah, mungkin ya pertama mungkin tidak nyaman, tapi orang sekeliling kita itu akan berdampak pada kita. Nah, kalau orang sekeliling kita seperti itu, biasanya kita kan juga akan dijudge seperti itu. Nah, begitu. Jadi selain berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi, kita juga harus bisa beradaptasi ya Bu ya. Nah, benar. Poinnya di situ. Ya kita beradaptasi, berkolaborasi dan lain sebagainya itu, tapi kita harus pandai memilih, ya memilah dan memilih. Oke, mungkin dari Samara ada yang ingin disampaikan Iya, mungkin untuk teman-teman, nasihat untuk teman-temannya gitu. biar menjadi support buat teman-teman. Pesan-kesan. Kalau untuk teman-teman saya ingin mereka bisa lebih memahami tentang diri mereka dan orang lain juga. Karena memahami itu penting. Itu saja. Oke, keren sekali. Luar biasa sekali. Oke. Keren sekali. Terima kasih untuk Samara dan Ibu Hanum setelah berbincang-bincang santai dengan saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Halo Sobat 19, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.